Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Ini merupakan mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 11. Kita akan lihat dulu peta konsepnya. Yang akan kita bahas adalah ini, alat-alat kelengkapan negara, mulai dari presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Dasar 45, Departemen dan Kementerian, Wilayah, BKR, Partai Politik, dan KNIP. Pasca Indonesia merdeka dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45, maka Indonesia harus melakukan banyak hal untuk melengkapi status barunya. Salah satunya adalah alat kelengkapan kenegaraan. Nah, keesokan harinya di tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama dengan agenda adalah untuk pengesahan Undang-Undang Dasar dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Melihat proses menuju kemerdekaan Indonesia itu bukan merupakan suatu hal yang instan, karena memang sebelumnya ketika Indonesia masih diduduki oleh Jepang ada upaya ke arah sana begitu. Buktinya Jepang membentuk BPUPKI yang kemudian digantikan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk membahas dan merancang segala sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia merdeka. Maka ketika kita memproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 45, kita sudah punya draft gitu. Draft rancangan yang nanti hanya akan disahkan saja begitu dengan berbagai macam pertimbangan dan masukan-masukan baru tentunya. Nah, begitupun dengan sidang PPKI yang pertama mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Sebelumnya sudah ada panitia 9 yang membahas tentang rumusan dasar negara yang kemudian akan berkembang menjadi Undang-Undang Dasar 45. Kita mengenal ada yang namanya Piagam Jakarta. Tapi kemudian ketika akan disahkan, terdapat beberapa revisi dari Piagam Jakarta ini, terutama berhubungan dengan dasar negara di sila pertama. Nah, yang kita mengenalnya sekarang sebagai Pancasila gitu. Nah, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah dasar konstitusi negara ini memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara baru yang merdeka. Yang kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan di sesi kedua dari sidang pertama ini begitu. Jadi sesi pertama untuk pembahasan Undang-Undang Dasar 45 diakhiri dengan pengesahannya, dan sesi siang itu adalah agendanya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk sesi kedua ini, anggota sidang PPKI yang pertama secara aklamasi memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sidang dilanjutkan keesokan harinya di tanggal 19 Agustus tahun 45, sidang PPKI yang kedua akan membahas agenda wilayah, departemen dan kementerian, serta KNIP. Nah, untuk wilayah sendiri diputuskan oleh ketua pembahasan, yaitu Oto Iskandar Minata, bahwa pembentukan wilayah Indonesia itu akan terdiri dari 8 provinsi. Walaupun tidak dari Sabang sampai Merauke sekarang, karena mempertimbangkan sumber daya manusia, mempertimbangkan dana, gitu segala macam, maka yang dibentuk adalah 8 provinsi. Untuk Departemen dan Kementerian, Ahmad Subarjo akhirnya merancang 12 kementerian dan juga kementerian negara. Nah, ketika sudah ada undang-undang sebagai sebuah konstitusi, kemudian ada presiden, wakil presiden, ada wilayah, ada departemen, maka secara birokrasi kenegaraan sebuah negara merdeka kita sudah bisa melengkapi itu. Yang selanjutnya adalah KNIP. Eksekutif sudah terbentuk, tinggal legislatifnya begitu. Maka KNIP ini idenya itu muncul untuk membentuk sebuah lembaga legislatif. Yang ketiga adalah sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 45 yang akan membahas tentang KNIP dan KNID. Ini nanti akan keluar maklumat wakil presiden berkenaan dengan fungsi KNIP dan KNID sebagai lembaga legislatif. Yang kedua adalah pembentukan partai politik untuk mencerminkan sebuah negara merdeka yang basisnya bukan fasis, kemudian basisnya ada negara demokrasi. Indonesia perlu melahirkan sebuah partai politik. Cuma karena pertimbangan waktu segala macam, awalnya yang dibentuk adalah PNI, Partai Nasional Indonesia. Kita akan flashback ke masa pergerakan nasional di mana PNI ini dibentuk oleh Soekarno begitu.
akan muncul sebagai satu-satunya partai politik, tapi kemudian ini direvisi di tanggal 3 November 45 dengan keluar maklumat tanggal 3 November 45 yang berkenaan dengan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Ini sebenarnya di bidang pertahanan keamanan atau militer begitu. Tapi karena kita merdeka di saat situasi pasca Perang Dunia Kedua, kemudian di saat situasi vacuum of power, ditambah dengan fakta bahwa kita merdeka dari tangan Jepang, ada kekhawatiran tersendiri dari dunia internasional mencap kita sebagai negara militeristik layaknya Jepang. Maka mempertimbangkan hal itu, kita hanya akan membentuk Badan Keamanan Rakyat, bukan tentara. Tapi dalam perkembangannya tentara ini suatu hal yang nggak bisa ditawar kembali begitu. Penting banget terkait bahwa kita mengalami masa revolusi kemerdekaan, ada pertarungan pertempuran fisik begitu ya, dengan Jepang, dengan Sekutu, dengan Belanda yang harus kita punya tentara. Maka kita membentuk TKR yang berubah menjadi TRI dan akhirnya menjadi TNI. Demikianlah paparan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.